7. Today we are going to explain semiotic dimension. Semiotic dimension include the definition of semiotic dimension, elements of semiotics, texture and textual in translation, the textual scale and translation units. Semiotic dimension. Semiotics is the study of science process, which are any activity, conduct, or process that involves science, where a sign is defined as anything that communicates a meaning that is not the sign itself to the science interpreter. Elements of semiotics divide into two: signifiers and signifieds. The signifiers is an image or sounds that gives a meaning, and the signifieds is the concept or meaning that assign a meaning. Texture. Texture is one aspect of the study of coherence, which can be thought of as the process whereby a reading position is neutralized by text for listener and readers. Texture ada banyak pengertian di mana sebuah tulisan dapat diartikan atau dikatakan sebagai teks. Kata teks itu sendiri adalah past participle dari kata Latin texture, intertwine, plait, atau compose. Nah, texture adalah salah satu aspek studi koherensi yang dapat dianggap sebagai proses di mana posisi pembaca atau membaca dinaturalisasi oleh teks untuk pendengar atau pembacanya. Di samping texture, proses ini melibatkan pemahaman tentang konteks sosial yang ditafsirkan secara dinamis. Texture merupakan unsur visual yang menunjukkan perasaan permukaan suatu materi yang sengaja dihadirkan dalam suatu tatanan dalam mencapai bentuk visual. Next, we have textual in translation. Linguistic and literary studies, the property by which successive sentence from a coherent text in contrast to a random sequence. Textuality is a key concept post-structuralist theory in their studies. Translation as a text. Newbert and G.M. Sriff define textuality as the complex set of features that text must have to be considered text. Textuality is a property that a complex linguistic object assumes when it reflects certain social and communicative constraint. Nah, di sini linguistik dan studi sastra, sifat yang dengannya kalimat-kalimat berurutan membentuk teks yang koherens, berbeda dengan urutan acak. Tekstualitas adalah konsep kunci dan teori pasca strukturalis. Dalam studi mereka, terjemahan teks, Newbert dan G.M. Sriff mendefinisikan tekstualitas sebagai sekumpulan fitur kompleks yang teks harus dianggap sebagai tekstualitas adalah properti yang diasumsikan oleh objek linguistik. Kompleks ketika mencerminkan batasan sosial dan komunikatif tertentu. Pengamatan domain, tekstur, struktur, dan konteks. 3 domain dasar tekstualitas adalah tekstur, struktur, dan konteks. Istilah tekstur mencakup berbagai perangkat dalam membangun kesinambungan pengertian dan dengan demikian membuat urutan kalimat operasional yaitu keduanya menjadi kohesif dan koheren. Dengan demikian, struktur dan tekstur bekerja sama dengan yang pertama adalah memberikan garis besar dan yang terakhir adalah mensempurnakan detailnya. Textual scale. Textual scale adalah skala untuk mengukur terjemahan yang sedang dinilai di mana penilaian dilakukan dengan area, fungsi, jenis terjemahan, dan level kesalahan yang harus diklasifikasikan atau diperhitungkan kesalahan terjemahan tersebut. Textual scale dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah word. Word, one way to measure complexity is to calculate the mean length of a given production unit in words. Word adalah kata untuk mengukur kompleksitas dengan menghitung kata-katanya sendiri. Yang kedua adalah sentence. A sentence is usually defined as a orthographic unit beginning with a capital letter and ending with appropriate punctuation. Nah, sentence dianggap sebagai kalimat unit ortografik yang diawali oleh huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca yang sesuai. Next, clause. Clause has typically been defined as a production unit containing either a subject and a finite verb or a subject and a finite or non-finite verb form. Nah, clause itu kompleksitas yang paling banyak digunakan. Last one is text.
Text taking as a point of departure that hypotheses that translated text have a function in the target situation for which they are produced by serving the purpose they are intended for. Nah, teks adalah sebagai titik tolak hipotesis bahwa teks yang digunakan harus berfungsi dengan situasi target yang menjadi dasar pembuatannya. In the last one, we have translation unit. A translation unit is the smallest portion of a sentence whose words cannot be translated separately without resulting in mistranslation or nonsense. Jadi, translation itu adalah bagian terkecil dari kalimat yang kata-katanya tidak dapat diterjemahkan secara terpisah. Next, lexical translation units. Lexical translation unit ialah kata atau kelompok kata yang membentuk unit sistematik yang ditemukan di kamus. Next, grammatical translation units. Grammatical translation unit ialah unit terjemahan tata bahasa berdasarkan pada struktur tata bahasa. Last is message translation units. Message translation unit ialah unit penerjemah atau pesan yang diperluas di seluruh pesan ketika ada hambatan metalinguistik antara dua bahasa.